Oke, sekarang ini adalah nomor 2. Konsekuensi logis bagi negara asing dengan diterapkannya zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di Indonesia adalah, kita mulai dengan ini. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini tepatnya adalah di sini. Di sepanjang daerah ini. Nah, ini namanya zona ekonomi eksklusif. Dia ini 200 mil. Kemudian hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. Kalaupun di sebelum dari zona ekonomi eksklusif itu ada yang dinamakan landas kontinen. Luasnya landas kontinen adalah Luasnya dari landas kontinen adalah 24 mil. Nah, sedangkan yang di sini disebut laut teritorial atau laut wilayah. Kemudian ada zona tambahan ini. Makanya ini disebut sebagai landas kontinen. Kemudian dari soal konsekuensi logis bagi negara asing dengan diterapkannya zona ekonomi eksklusif ZEE 200 mil laut di Indonesia adalah, ZEE ini sebenarnya merupakan hak negara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Ini jadi ZTE itu adalah hak sebuah negara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya, baik itu sumber daya perikanan ataupun sumber daya perminyakan kayak gitu. Kemudian ZEE ini fokus utamanya bahwa negara lain itu boleh melintas, tapi negara lain boleh melintas pada di laut Indonesia. Namun tidak boleh memanfaatkan kekayaan laut di Indonesia. Nih. Dan kalau misalkan dari sini kita bedah soal, jadi kapal tanker tidak boleh bongkar muat. Bongkar muat di laut itu apa ada sih? Mungkin kalau bongkar muat adanya kayak di pelabuhan kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk dinelar kapal tanker tidak boleh bongkar muat, bongkar muat di zona ekonomi eksklusif, kayaknya ini nggak mungkin. Kemudian kapal dagang tidak boleh berniaga. Berdagang di daerah zona ekonomi eksklusif itu mungkin apa enggak sih? Berdagang loh ya, berniaga tuh berdagang loh ya. Apa iya berdagang di daerah zona ekonomi eksklusif yang dalamnya luasnya itu di sekitar ini
Kayaknya nggak mungkin kan? Kemudian kapal perang tidak boleh melintas. Ayo coba dilihat dari pengertian ini tadi. Negara lain boleh melintas. Nah, sedangkan di sini kapal perang tidak boleh melintas, berarti salah. Kemudian kapal wisatawan tidak boleh singgah. Kapal wisatawan itu sama kayak kapal dari negara lain kan? Berarti di sini gimana? Negara lain boleh melintas. Nah, sedangkan di sini kapal wisatawan tidak boleh singgah. Apakah nanti tidak boleh singgah itu akan memanfaatkan kekayaan laut di Indonesia? Enggak juga kan? Berarti ini salah. Jadi, kapal nelayan tidak boleh memancing. Kapal nelayan itu kan bisa banyak. Bisa jadi kapal nelayan dari negara lain. Contohnya yang banyak beredar cerita dari kementeriannya Bu Susi itu, yang dia kapal dari negara asing, kapal dari RRC itu kan dimusnahkan gara-gara itu kan kapal nelayan yang memancing atau memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia. Berarti jawabannya adalah E.